untuk contoh berikutnya, kita akan membuat tampilan dari aplikasi yang baru kita buat itu bisa diklik dan berpindah ke halaman yang kita inginkan. Nah, jadi di contoh ini kita sudah punya halaman untuk tampilan halaman hasil tes COVID-19. Jadi seharusnya kalau misalkan di aplikasi Peduli Lindungi, apabila kita mengklik icon COVID test ini, akan masuk ke halaman hasil tes COVID. Nah, kita akan mencoba membuat tampilan dan tampilannya nanti itu bisa kita klik dan berpindah ke halaman hasil tes COVID-19 ini. Oke, pertama kita coba ubah ukurannya dulu agar bisa sesuai. Oke, kita langsung ubah saja di sidebar sebelah kanannya. Nah, sekarang untuk contoh kali ini saya tidak akan mencoba meniru desain yang sudah ada di sini gitu. Karena tujuan kita hanya untuk memahamkan Anda bagaimana cara buat halaman kita tuh bisa diklik gitu. Jadi ini saya sembunyikan dulu biar kita fokus. Icon COVID-19 text itu sudah kita jadikan objek, jadi bisa kita teruskan ke halaman sebelahnya. Namun di halaman sebelah ini karena masih berupa image, kita harus membuat image ini berada dalam frame. Kita klik frame, kemudian kita klik gambarnya, kemudian ukurannya kita perbesar sesuai dengan gambar, dan kemudian gambar ini, gambar contoh interface hasil tes COVID ini kita masukkan ke dalam frame. Oke, sudah masuk sekarang. Kita cocokkan posisinya. Oke, posisinya sudah cocok sekarang. Sekarang frame-nya kita pindahkan. Oke, halamannya mungkin kita akan ganti judulnya ya, klik 2 kali. Sekarang di frame halaman hasil tes COVID ini, saya akan mencoba membuat objek tanda panah, membuat gambar tanda panah ini menjadi objek sehingga bisa dipilih dan diklik. Oke, caranya saya masuk ke bagian shape, kemudian pilih arrow untuk menggambar arrow yang sesuai. Oke, mungkin saya gambar besar dulu. Saya sambil menekan tombol shift sehingga ukurannya itu bisa ketika kita mengubah posisinya itu bisa stabil ya, sudutnya jelas. Oke, saya perbesar untuk memudahkan. Oke, ini ukurannya akan kita coba perkecil. Oke, kita akan ubah ukurannya di sudut kanan ini. Mungkin tebalannya kita coba 2 ya. Oke, sudah mirip. Kita persiskan, kemudian kita tarik garis. Oke, sudah sama persis sekarang. Dan sekarang icon ini sudah bisa diklik ya. Oke. Nah, untuk membuat tampilan aplikasi kita bisa diklik, di sebelah kanan ini ada menu desain, Anda klik bagian prototype. Kemudian Anda coba buat, lihat di bawahnya ada interaksi ya, Anda klik bagian interaksinya. Oke, sebelum sini pilih dulu halaman yang akan menjadi halaman depan aplikasi Anda. Di sini sudah kita klik, kemudian di sebelah kanannya terdapat keterangan flow starting point. Yang berarti nanti kalau misalkan kita play aplikasinya, nanti halaman yang paling pertama muncul adalah homepage Peduli Lindungi ini. Kita klik flow starting point, kemudian setelahnya icon yang ingin kita coba aktifkan bisa diklik, maksudnya kita klik iconnya, kemudian kita pilih di sidebar kanan ini interaction. Kita tarik dari di sini ada titik ya teman-teman ya. Di sini titiknya kita coba tarik ke, kita klik, kemudian tarik ke halaman hasil tes COVID-19. Oke. Sudah, kemudian berikutnya agar kita bisa menavigasikan kembali ke halaman homepage. Jadi bayangin kalau misalkan kita sudah klik tes COVID-19 kan kita masuk ke halaman hasil tes COVID ya. Nah, biar kita bisa kembali lagi ke homepage, kita perlu membuat icon ini, kalau misalkan kita klik kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kita klik iconnya, kemudian ada tanda plus di sini, Anda klik, kemudian
kemudian buat kembali, arahkan ke homepage Peduli Lindungi. Oke. Apabila sudah, nanti akan muncul tanda panah yang memberikan informasi kemana halaman tersebut akan berpindah ketika icon tersebut diklik. Nah, kemudian untuk mempercantik animasi perpindahannya, Anda bisa klik tanda panah ini, kemudian di sebelah kanannya muncul window baru ya. Jadi di sini Anda bisa pilih jenis animasinya. Untuk contoh, ini smart animasinya sebenarnya jenisnya banyak, cuma untuk contoh kali ini saya akan coba kasih tampilan slide in ya. Slide out, slide in. Kemudian untuk animasi saat kita kembali ke homepage, kita atur juga jadi slide in. Cuma asalnya asal perpindahannya berbeda ya. Oke, jika sudah, Anda tinggal klik play. Nanti akan muncul window baru yang akan memunculkan desain Anda dalam bentuk aplikasi. Oke, ini ada sedikit error ya. Kita ubah dulu tampilan Android-nya. Jadi tadi kalau misalkan Anda klik play tadi, Anda lihat ini tampilannya kayaknya kok terlalu kecil gitu ya. Ini bisa Anda ganti nantinya. Jadi kanvasnya ini masih Android small, bisa Anda ganti nanti jadi Android large. Saya coba ganti dulu. Jadi Android large, kemudian kita play lagi. Nah, sekarang tampilannya sudah lebih baik gitu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau misalkan saya klik COVID-19 test, dia akan berpindah ke halaman hasil tes COVID. Kalau misalkan kita klik back, kayaknya tombol back-nya belum berfungsi ya. Kita coba perbaiki dulu. Oke, sekarang kita coba play lagi. Oke, sepertinya ikonnya belum berfungsi ya, mungkin karena ukurannya terlalu kecil. Jadi untuk saran saya, ini kita berikan background lingkaran agar lebih mudah untuk diklik. Jadi tanda panahnya kita taruh di depan, bring to font. Kemudian di belakang tanda panah ini kita kasih shape lingkaran. Ukurannya juga kita atur. Oke, kemudian agar lingkarannya tidak terlalu terlihat, kita bisa ganti warnanya jadi transparent dengan menggeser bar yang ada di bagian bawah warna ini. Warnanya akan menyaru dengan background. Oke, sekarang kita coba buat alur prototipenya. Kita tarik garisnya ke halaman homepage Peduli Lindungi. Oke, seharusnya sudah bisa. Kita coba play ulang ya. Oke, sudah bisa ya. Jadi kalau misalkan kita klik COVID-19 test, dia akan masuk ke halaman hasil tes COVID. Kalau kita klik ini lagi, dia akan kembali ke halaman utama homepage. Nah, jadi demikian cara pembuatan prototipe, cara pembuatan agar desain interface aplikasi kita bisa diklik. Atau kalau misalkan di bahasa kerennya, ini kita sudah membuat prototipe yang high fidelity atau prototipe yang desainnya sudah paling mirip dengan display interface yang kita inginkan. Dan terakhir, yang tidak kalah pentingnya, kita perlu memberi nama file desain kita. Caranya adalah di bagian atas ini ada tulisan untitled ya. Di sini kalau misalkan kita klik ada pilihan rename. Silakan tulis nama file Anda agar nanti ketika Anda ingin kembali ke file ini, Anda bisa mencarinya dengan mudah. Dan sebagai informasi juga, semua editan yang Anda lakukan di Figma Design ini akan otomatis tersave ke dalam cloud storage-nya Figma gitu ya. Jadi Anda nggak perlu
save terus-menerus setiap kali Anda melakukan pengeditan. Figma akan langsung mengotomatisasi proses penyimpanan data Anda, dan datanya bisa dibuka di komputer manapun asal Anda membuka aplikasi Figma-nya, baik dengan browser maupun dengan menginstal aplikasi Figma di komputer Anda. Fitur yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. File yang sudah Anda buat, file ini bisa di-share ke teman-teman Anda sehingga Anda bisa melakukan proses editing bersama dengan teman-teman Anda di waktu yang bersamaan dan bahkan di platform yang berbeda atau komputer yang berbeda. Caranya adalah di sebelah kanan ini ada tombol share. Kemudian di sini Anda bisa menginvite teman Anda, bisa ketikkan Gmail. Dan misalkan di sini Anda send invite. Nanti di email teman Anda akan masuk invitation untuk mengedit file ini. Bayangannya adalah kalau misalkan mereka menerima invitation-nya, Anda nanti bisa ada dua kursor di dalam satu file ini. Kursornya satu punya Anda, satunya punya teman Anda gitu. Jadi Anda bisa mengedit file desain ini secara bersamaan. Selain itu, apabila Anda ingin men-share file ini juga bisa lewat link ya, copy link. Kemudian Anda kirim mungkin ke WhatsApp atau ke email. Jadi kalau misalkan di sini tadi saya sudah copy link, kemudian saya paste, dia akan kembali ke file desain Figma Anda yang tadi. Ya, di sini usernya ada dua ya. Ada dua akun saya yang membuka file desain ini. Kemudian apabila Anda ingin men-share tampilan interface yang bisa diklik, Anda bisa klik kembali tombol play ini. Kemudian Anda klik share prototype. Apabila Anda menuliskan email, Anda bisa langsung mengirimkan link yang apabila diklik nanti akan langsung masuk ke bagian ini. Jadi misalkan di sini saya share prototype, kemudian copy link. Kemudian anggaplah saya coba buka linknya di file baru ya. Misalkan di sini saya klik di browser baru dan saya paste. Nanti tampilan yang muncul di halaman adalah aplikasi yang sudah bisa diklik. Ya, jadi demikian tutorial penggunaan Figma untuk pembuatan desain interface dan prototipe aplikasi. Yang tadi saya jelaskan itu baru dasar-dasarnya saja, yang harapannya nanti bisa Anda manfaatkan untuk mempresentasikan ide Anda di hadapan stakeholder yang penting. Semakin Anda mampu mempresentasikan ide Anda ke dalam bentuk yang sifatnya lebih visual, maka semakin tinggi kesempatan Anda untuk meyakinkan stakeholder bahwa ide Anda adalah ide yang terbaik. Demikian tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat untuk mengembangkan ide-ide luar biasa Anda. Dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya Bari, program development dari Miha undur diri.